Halo, balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini kita tetap bahas tentang materi SKBCPNS keguruan. Bisa juga untuk UKG, bisa juga untuk UTN, untuk PPG. Kita lanjut. Yang kedua, kita bakal belajar tentang materi pembelajaran dan juga komponen-komponennya. Langsung aja. Di sini B, karena kemarin kita bahas A, pengertian pembelajaran dan juga komponennya. Pembelajaran itu adalah suatu sistem yang di dalamnya terdiri atas berbagai komponen pembelajaran satu sama lain yang saling berkaitan. Nanti diberikan penjelasan lebih lanjut. Sementara itu, yang dimaksud dengan pelaksanaan pembelajaran adalah operasionalisasi atas perencanaan pembelajaran yang telah dibuat. Maksudnya adalah prakteknya. Kan sebelum memulai pembelajaran ada perencanaan terlebih dahulu. Proses terjadinya perencanaan pembelajaran tersebut disebut pelaksanaan pembelajaran. Dengan demikian, dalam pelaksanaannya tentu akan sangat bergantung dengan perencanaan pembelajaran itu sendiri. Komponen utama dalam pembelajaran mencakup tujuan, isi, metode pembelajaran, dan yang terakhir itu pastinya adalah evaluasi. Apa yang menjadi inti dan tujuan disampaikan secara tepat melalui metode, kemudian dievaluasi apakah sudah tercapai atau tidak. Itu adalah pengertian dari pembelajaran dan juga komponen-komponennya. Lanjut, kesimpulannya adalah pembelajaran adalah usaha sadar dari guru untuk membuat siswa belajar, yaitu dalam pembelajaran itu terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa yang belajar, di mana perubahan itu dengan didapatkannya kemampuan yang baru yang berlaku dalam waktu yang relatif lama dan karena adanya usaha dari siswa tersebut. Di bawah ini ada komponen-komponen pembelajaran. Di antaranya, yang pertama, komponen pembelajaran pertama adalah siswa, komponen pembelajaran kedua adalah guru, ketiga tujuan, keempat isi pembelajaran, selanjutnya 5 adalah metode pembelajaran, 6 media pembelajaran, dan 7 ada evaluasi pembelajaran. Itulah ketujuh komponen pembelajaran yang akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama tadi siswa. Siswa itu sering disebut juga dengan murid. Nah, di sini murid atau siswa tersebut digunakan sebagai seseorang yang turut mengikuti program pendidikan, baik di sekolah formal maupun di lembaga pendidikan informal lainnya. Adapun fungsi murid atau fungsi siswa di sini adalah sebagai yang pertama, objek yang menerima pembelajaran, yang kedua, objek yang turut menentukan hasil pembelajaran. Setelah siswa ada guru. Guru dalam pembelajaran memiliki peran penting dalam membentuk siswa. Selain itu, peran dari guru juga tidak hanya sebagai pengajar saja. Di sini, guru juga sebagai pengembang, pembimbing, pengelola pembelajaran, jadi penyampai pesan. Adapun fungsi guru itu adalah yang pertama, sebagai contoh untuk semua anak. Ini kaitannya dengan kompetensi kepribadian ya. Guru harus baik supaya anak-anak atau murid atau peserta didik itu mencontoh yang baik. Yang kedua adalah guru sebagai pendidik utamanya itu. Yang ketiga sebagai pengajar dan juga pembimbing. Jadi nggak cuma ngajar tapi membimbing siswa. Yang keempat sebagai pelajar maupun administrator pendidikan. Maksudnya adalah selain dia mengajar, dia juga tetap belajar mengenai apapun tentang keguruan, tentang kompetensinya, kaitannya dengan kompetensi pedagogi, akademik, dan juga kompetensi profesional sebagai profesinya. Jadi itulah 4 fungsi dari guru. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan pembelajaran erat kaitannya dengan kurikulum. Kurikulum itu sendiri digunakan sebagai rancangan pendidikan yang kedudukannya sangat penting dalam segala aspek pendidikan. Bahkan, dengan mengingat pentingnya peran dari kurikulum dalam perkembangan pendidikan,
maka di dalam penyusunannya juga tidak dapat dilakukan apabila tidak memiliki landasan yang kuat. Itulah kurikulum. Adapun fungsi dari kurikulum itu sendiri adalah yang pertama, sebagai alat dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, sebagai alat ukur atau barometer keberhasilan program pendidikan. Yang ketiga, bisa digunakan sebagai pedoman ataupun patokan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya ada isi pembelajaran. Isi pembelajaran diantaranya adalah materi pembelajaran. Materi itu baiknya harus didesain dengan baik agar bisa sesuai dalam mencapai tujuan pendidikan. Bisa aja kalau misalnya materi itu cuma didesain kayak baris dan metode baris tidak ada gambarnya, tidak ada warnanya, itu kurang menarik. Kalau desainnya menarik, siswa akan tertarik untuk lebih belajar, itu yang dimaksud. Adapun fungsi dari materi itu sendiri, yang pertama untuk memperluas dan menambah pengetahuan peserta didik, yang kedua sebagai dasar pengetahuan bagi siswa untuk pembelajaran, dasar pengetahuan. Yang ketiga menjadi bahan yang digunakan di dalam pembelajaran, di dalam proses belajar mengajar. Itu yang dimaksud dengan materi. Lanjut, kita masuk ke metode. Tadi kan bahan dasarnya materi, sekarang metode. Metode pembelajaran itu adalah upaya yang bisa dilakukan dalam membantu proses belajar supaya bisa berjalan dengan baik. Itu metode. Fungsi metode pembelajaran yang pertama untuk memperlancar dan memudahkan proses pembelajaran. Kalau misalnya metodenya ceramah gitu, itu bakal bosan. Bisa aja metodenya diskusi, tanya jawab, itu salah satu contoh-contoh dari metode pembelajaran. Yang kedua, membantu pengajar dalam menjelaskan materi kepada peserta didik. Yang ketiga, membantu peserta didik untuk menjadi lebih berani, lebih aktif, dan juga lebih mandiri. Ini metode kegunaan atau fungsi dari metode. Selain ada metode dan materi, ada metode, ada juga media. Media sering disebut dengan alat pembelajaran. Ini menjadi perantara antara si pengantar pesan dengan si pengirim pesan. Adapun bentuknya bisa berupa software atau hardware sebagai alat bantu belajar. Media pembelajaran banyak ya, salah satunya yang digunakan ini media ICT, media PowerPoint, dan banyak hal lainnya. Malah kadang-kadang sekarang ada yang membuat media sebagai animasi gitu. Media itu bisa kreatif mungkin. Sementara itu, fungsi dari media ini bisa memberikan pengaruh baik dan memperlancar interaksi antara pengajar dan juga peserta didik, maksudnya antara guru dan juga siswa. Yang kedua, bisa lebih efektif dalam hal tenaga dan juga waktu, efektif dan juga efisien ya, kayak gitu, menghemat waktu dan tepat guna kayak gitu. Yang ketiga, bisa menjalin hubungan antara pribadi anak dengan lebih baik gitu. Media itu mendekatkan antara guru dan murid dan juga siswa dengan siswa lainnya. Selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi adalah yang terakhir ya. Ini adalah tindakan untuk menentukan nilai atas suatu hal dalam konteks hasil pendidikan. Fungsi evaluasi ada 3. Yang pertama, memberikan laporan hasil belajar kepada orang tua siswa. Yang kedua, mengetahui keefektifan suatu metode pembelajaran atau metode belajar. Yang ketiga, untuk mengetahui kemampuan peserta didik itu sendiri. Jadi, kesimpulannya adalah komponen pembelajaran itu merupakan sebuah kumpulan beberapa item yang satu sama lainnya saling terhubung, dan itu juga merupakan hal terpenting di dalam proses kegiatan belajar mengajar. Jadi dalam proses belajar mengajar memang sangat dibutuhkan peranan komponen pembelajaran demi tercapainya proses pembelajaran yang baik, efektif, dan juga efisien. Sudah, sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.